aja tanganku. Gatel banget tahu, merah-merah kayak gini loh. Gatel banget. Astaga, Mi, ini kenapa loh? Gak tahu juga. Kita Iya Pak. sini coba lihat. Nih kok bisa merah-merah gini? Gak tahu, tiba-tiba tadi. Kenapa ya? Tolong kamu beliin obat kapotik ya buat ini mamimu, Oke, obat Pak. ruam dan gatal ya. Oke. Ada yang bisa dibantu Kak? Ada obat untuk ruam dan gatal-gatal nggak Kak? Berapa ya? 42 Kak. Oh ya, sebentar ya, saya aturan dulu. Ini ya Kak obatnya. Obatnya ini mengandung cefalosporin. Untuk harganya 137.000. Ini ya Kak. Iya, terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Ini Pak obatnya. Nanti kan mau arisan. Siap. Kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Kenapa? Liz, cepetin telepon suami deh. Iya, namanya juga ngomongnya. Kamu kenapa? Tahu tadi. Kita langsung aja ke rumah sakit aja yuk. Tolong ini istri saya. Ini diagnosisnya apa, Sus? Kemungkinan pasien mengalami shock anafilaksis karena alergi obat jenis penisilin. Ini saya, Bu. Tolong ambilkan saya epinefrin 0,5 ml. Baik dok. Bu, saya akan menginjeksikan epinefrin 0,5 ml karena Ibu terkena alergi dari obat tadi. Ini saya, Bu. Saya Bapak, saya perawat dari ruang IGD 105. Apa ada keluhan dari istri Bapak dan apa tindakan yang dilakukan sebelumnya? Tadi itu istri saya itu memerlukan tangannya itu gatal-gatal terus ruam dulu. Yang sebelumnya itu dia meminum obat itu. Apa saya boleh lihat namanya? Boleh suster Pak, suster lihat. Ini obat cefalosporin Pak, yang jenisnya sama dengan penisilin. Diduga Ibu terkena alergi ini. Berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi, dapat kita simpulkan bahwa sang ibu mengidap kondisi medis yang dinamakan anafilaksis shock. Anafilaksis shock adalah kondisi medis darurat di mana tubuh bereaksi dengan zat pemicu alergi dengan cara melepaskan banyak zat kimia ke dalam aliran darah. Reaksi tersebut terjadi sangat cepat dalam hitungan menit setelah terpapar dengan alergen. Penderita yang memiliki risiko anafilaksis, pantangannya adalah menghindari pemicu reaksi alergi berat. Penyebab anafilaksis, yang pertama, makanan, yaitu mengonsumsi makanan seperti telur dan susu. Yang kedua, obat-obatan, yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti penisilin dan aspirin. Yang ketiga, terkena gigitan atau sengatan serangga, seperti lebah dan semut api. Yang keempat, lateks, yaitu kontak dengan sarung tangan berbahan lateks. Yang kelima, olahraga, yaitu olahraga dalam keadaan memakan makanan tertentu. Makanan. Periksa label makanan dengan cermat sebelum mengonsumsi produk kemasan. Hindari makanan olahan yang berpotensi terkontaminasi alergen. Berhati-hati saat makan di luar atau di restoran. Pastikan makanan yang dipesan aman dan tidak mengandung alergen. Obat-obatan. Informasikan kepada dokter dan tenaga medis tentang alergi obat yang dimiliki. Pastikan untuk selalu menyimpan informasi terkait alergi obat di dompet atau alat medis identifikasi lainnya. Jangan mengonsumsi obat tanpa resep dokter. Ketiga, gigitan atau sengatan serangga. Tips pencegahannya yang pertama, hindari berada di dekat sarang lebah atau tawan. Yang kedua, gunakan pakaian tertutup dan hati-hati ketika berada di luar ruangan, terutama di area taman atau kebun. Yang ketiga, jangan menggunakan wangian yang menarik perhatian serangga. Lalu yang keempat adalah lateks. Tips pencegahannya, hindari produk berbahan lateks dan gunakan produk alternatif seperti tempelan bebas lateks. Informasikan kepada tenaga medis jika memiliki alergi lateks sebelum melakukan perawatan atau prosedur medis. Dan yang kelima adalah olahraga atau exercise induced anafilaksis. Tips pencegahannya, hindari berolahraga segera setelah makan makanan yang diketahui memicu reaksi. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui pemicu yang spesifik. Keenam, alergen lainnya. Selain alergen umum, bahan kimia tertentu seperti kosmetik atau produk pembersih juga dapat memicu anafilaksis pada beberapa individu. Identifikasi dan hindari penggunaan produk yang mengandung zat alergen. Langkah pencegahan umum. Selalu membawa autoinjektor epinefrin atau EpiPen bagi penderita dengan risiko tinggi anafilaksis. Beritahukan kepada orang terdekat tentang kondisi alergi dan cara menangani reaksi anafilaksis jika terjadi. Hindari zat-zat yang diketahui dapat memicu alergen. Pantangan ini perlu diperhatikan oleh penderita anafilaksis karena merupakan salah satu kunci utama untuk mencegah terjadinya reaksi yang mengancam nyawa. Selanjutnya ada gejala anafilaksis. Gejala anafilaksis ini dapat terjadi begitu cepat. Biasanya dia terjadi beberapa menit setelah paparan alergen. Gejalanya ini dapat juga bervariasi. Namun pada umumnya dapat terjadi pada yang pertama pada kulit, terjadi ruam kemerahan, gatal-gatal, ataupun pembengkakan. Yang kedua, pada saluran pernafasan, dapat terjadi mengi atau batuk, atau juga bisa sesak nafas, atau berupa gejala-gejala yang terjadi pada saluran pernafasan yang lainnya. Kedua, pada saluran pernafasan. Pada saluran pernafasan dapat terjadi suara serak, mengi, sesak nafas, ataupun batuk.
Gejala anafilaksis yang ketiga juga dapat terjadi pada sistem kardiovaskular. Gejalanya dapat berupa penurunan tekanan darah secara drastis, pusing, atau pingsan. Yang keempat, saluran pencernaan. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, diare, atau kram perut. Dan yang terakhir, gejala anafilaksis juga dapat menimbulkan reaksi sistemik, yaitu pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan yang dapat menyumbat jalur nafas sehingga mengancam nyawa. Cara penyembuhan dan penanganan anafilaksis. Yang pertama adalah suntikan epinefrin. Epinefrin adalah obat yang harus diberikan segera setelah gejala awal anafilaksis muncul. Ini adalah pengobatan utama dan paling efektif untuk mengatasi reaksi anafilaksis. Epinefrin biasanya diberikan melalui autoinjektor seperti EpiPen. Yang kedua adalah bawa ke unit gawat darurat atau UGD. Setelah suntikan epinefrin, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena reaksi anafilaksis bisa berulang setelah gejala awalnya mereda. Yang ketiga, pemberian oksigen dan cairan infus. Di rumah sakit, pasien mungkin akan diberikan oksigen untuk membantu pernafasan dan cairan infus untuk meningkatkan tekanan darah yang menurun. Yang keempat adalah pemberian antihistamin dan kortikosteroid. Antihistamin bisa diberikan kepada pasien untuk meredakan gejala gatal, ruam, ataupun pembengkakan. Serta kortikosteroid bisa diberikan kepada pasien untuk mencegah terjadinya reaksi berulang. 5. Yaitu pemantauan. Pasien akan dimonitori selama beberapa jam di rumah sakit untuk memastikan gejala anafilaksis tidak akan kembali.